Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Sahurkan PAJ Ibnu Kecamatan Gapura yang ketiga ya, yang ketiga. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas tentang tema yang cukup menarik yaitu tentang organisasi Jam'iyah dan Jamiah. Sebelum mengulas jauh tentang itu, apakah rekan-rekan PAJ Ibnu Kecamatan Gapura sudah sahur? Jika belum, silahkan sahur. Jika sudah, mari lihat podcast kami PAJ Ibnu Kecamatan Gapura disahurkan. Sebelumnya saya perkenalkan diri, Ibnu Hidayat. Pada malam hari ini juga saya tidak sendiri, dibarengi oleh rekan Rafiq, pengurus PAJ Ibnu Kecamatan Gapura di satu bidang keorganisasian PAJ Ibnu Kecamatan Gapura. Bagaimana kabarnya rekan Rafiq? Alhamdulillah baik ya. Baik. Kita akan pada pagi hari ini mempunyai tema yang cukup menarik untuk dibahas, itu tentang organisasi Jam'iyah dan Jamaah. Itu dari sudut pandang ilmu saraf di kitabnya, dan lafaz Jam'iyah dan Jamaah itu sama-sama bagian Nabi. Apa di dua lafaz itu mempunyai makna sama atau ada perbedaan di dalamnya? Tetapi sebelum lanjut membahas tentang tema kali ini, ada beberapa pimpinan sih di PAJ Ibnu Kecamatan Gapura. Di PAJ Ibnu Kecamatan Gapura. Sebelum itu ya, jadi teman-teman pelajar se-Kecamatan Gapura ya, ini perkenalkan ya, saya Heru Rafiq ya. Iya. Nama lengkapnya Heru Rafiq, tapi teman-teman PAJ memanggilnya rekan Rafiq. Di PAJ di Waka 1 ya, di Waka 1 bidang organisasi. Nah, ini sebenarnya rekan saya itu. Saya di Wasek bidang organisasi. Namun sebelum itu, karena ini sahur rekan ya, kita sapa dulu nih. Sahur gitu. Pelajar yang belum bangun, ya disilakan bangun. Alhamdulillah. Lihat podcast kami di PAJ Ibnu Kecamatan Gapura. Kalau berbicara tentang pimpinan ya Pak, alhamdulillah di PAJ Ibnu ya, khususnya di Kecamatan Gapura, karena memang basisnya NU, kultur NU lah. Jadi dari 17 desa di Kecamatan Gapura, dan alhamdulillah yang terbentuk ya ini ada 15 desa pimpinan. Iya, Di 17 desa itu. di 17 desa. Jadi alhamdulillah ini sangat masif sekali lah istilahnya. Di pimpinan ranting ada 17 lah. Kalau berbicara tentang pimpinan komisariat, ini ada sekitar 7 pimpinan komisariat. 7 pimpinan. Di Kecamatan Gapura. Se-Kecamatan Gapura gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi banyaklah istilahnya PK di Kecamatan ini juga pimpinan ranting. Nah, hal ini menjadi sebuah catatan juga deh Pak. Karena di sebuah organisasi kita kenal, kita jangan hanya membentuk gitu, tapi yang sangat urgent sekali adalah Merawat sebuah organisasi itu sangat susah sekali. Karena bagi kita sebagai camat lah ya, camatnya pelajar. Ini sebagai camatnya pelajar di Kecamatan Gapura, tentu banyak sekali tantangan, baik itu dalam segi merawat dan lain semacamnya. Jadi itulah Pak, kalau bicara tentang pimpinan, kami alhamdulillah sangat masih sekali. Di beberapa pimpinan itu bagaimana sih perawatannya Pak? Kan beda antara PK, di tingkat PK dan PR itu berbeda. Bagaimana sih cara merawatnya? Kalau berbicara tentang perawatan ya, kalau di pimpinan ranting, kalau di pimpinan komisariat kan lebih gampang. Artinya gini. Jadi kalau di pimpinan komisariat MDS ya kita sama-sama MDS gitu, pengurusnya MDS kelas 3 mungkin ataupun kelas 2 lebih diam, anggotanya kelas 1 gitu. Kalau di pimpinan komisariat MA ya pengurusnya MA gitu. Ini beda juga kalau di pimpinan ranting. Kalau di pimpinan ranting ini Pak, karena ya memang bisnisnya juga kultur NU,
Jadi itu ada 3 matra lah, dalam artian ya ada juga anggotanya juga MI, MTS juga ada, Berbeda-beda. ada juga MA juga mahasiswa. Mahasiswa. Jadi cara merawatnya ini beda dari segala ataupun dari segi hal program kerja. Misal kalau kita merencanakan suatu program kerja tentang seminar misalnya, nah ini kerepotan juga lah, ini yang MI mau kemanakan gitu. Kan jadi repot gitu. Jadi sehingga kalau berbicara tentang perawatan ranting, jadi ini sungguh sangat dalam artian kalau berbicara tentang pengurusan ranting ya Pak, ini sangat agak kesulitan juga kalau berbicara tentang hal tersebut. Tetapi alhamdulillah ya Pak, di Kecamatan Gapura meskipun ada beberapa aspek pendidikan gitu, mulai dari pendidikan di tingkat pendidikan SD, MI, MTS, dan MA di pimpinannya, dalam hal kegiatan alhamdulillah masih Berjalan. berjalan dan alhamdulillah masih akur, dalam artian ya bersinergi lah antara 3 matra tersebut ya Pak, gitu. Berarti antara perawatan antara PKMB itu lebih susah di daerahnya ya Pak? Lebih susah di daerah. Lebih susah di daerahnya. Juga waktunya juga susah. Kalau di sekolah itu kan ada pembina kita, ada kemahasiswaan, gitu. Ada guru-guru kita, ada mahasiswa dan semacamnya, sehingga karena itu masuk sampai ada nih Pak di suatu lembaga nih di Kecamatan Gapura, Makesta ataupun sertifikat Makesta itu dijadikan syarat kelulusan bagi siswanya loh Pak. Jadi mau tidak mau mereka harus tetap aktif di sosial media gitu. Sehingga ini memudahkan lah bagi kami di PAC juga maupun di pengurus komisariat untuk bagaimana mereka aktif di organisasi gitu. Kalau di pimpinan ranting ini agak susah Pak. Yang pertama karena waktunya juga berbeda gitu ya. Ada yang mahasiswa kadang masuknya sore, ada juga yang siang, ada juga MI, kadang juga main gitu, sehingga ini agak sulit lah rawatannya. Sehingga kalau berbicara tentang hal itu ya di pimpinan ranting ya Pak. Dulu saya pernah menjabat sebagai, bukan dulu ya, baru tahun kemarin menjabat sebagai ketua ranting nah, di salah satu pimpinan di Kecamatan Gapura. Jadi di pimpinan saya itu ada juga MI, MTS gitu ya Pak. Dan setelah rutinan ataupun kita sebutnya majelis pelajar, nah itu biasanya teman-teman kalau yang mengurus oke lah ditanyakan oleh orang tuanya, tetapi yang masih kecil-kecil nih biasanya setelah majelisan, setelah rutinan ini biasanya nggak pulang ke rumah Pak, tetapi langsung bermain gitu, sehingga ini ditelepon oleh orang tua dari walinya gitu. Sehingga ya dalam mengabdi itu sangat, dalam artian ya sangat sulit karena mengabdi apa itu gitu. Dan gitu Pak. Berbicara itu sudah selesai, mungkin kita langsung membahas tentang tema kali ini, itu tentang jamiah dan jamaah. Idealnya organisasi lah mungkin ya Pak. Iya, Idealnya lah gitu ya. bagaimana Ini lagi gitu. ya. Ideal organisasi. Jadi mungkin lebih susah di ranting ya, tetapi kan dari pengurus PC itu ada pendampingnya. Jadi kami usahakan setiap ranting itu ada koordinatornya. Pendamping. Jadi ada koordinator ranting gitu. Sehingga membuat kegiatan itu ada koordinatornya, sehingga nanti kalau ada masalah-masalah di ranting ini bisa langsung mediasi dengan koordinator, sehingga pendampingan di GAC Kecamatan Gapura ini jelas gitu. Sehingga kalau mereka butuh apa-apa ya tinggal bilang gitu, ada koordinator rantingnya gitu. Tergantung dari PKMB-nya. Jika ada kegiatan dia tidak tahu langsung tanya ke PAC. Iya. Kan sudah ada pendampingnya. Iya, ada juga pendampingnya. Idealnya itu idealnya pimpinan itu harus gimana sih Pak? Ya mungkin ideal suatu organisasi lah gitu ya. Ya kalau berbicara tentang ideal organisasi, tentu yang paling penting ini adalah visi misi gitu ya Pak. Visi misi jelas gitu. Tentu kalau itu kan jelas, tujuan itu jelas. Kalau visi misi juga harus jelas. Kenapa? Karena banyak di pimpinan ranting ini tidak tahu ini pimpinan ini mau diarahkan kemana gitu, mau menjadikan pimpinan ini kemana gitu. Misal bahwasanya Ibnu ini
mau diarahkan bagaimana kemandirian organisasi gitu, sehingga program-programnya ini ke depan bagaimana menopang visi misi tersebut gitu, visi tersebut, sehingga ini sangat terorganisir nantinya gitu, arahnya ini gimana gitu, karena banyak visi ataupun misi suatu organisasi nggak hanya tentang lingkungan, tetapi yang digembar-gemborkan dalam hal program ya ini tentang dalam artian yang tidak bersinggungan lah dengan lingkungan, dicantumkan itu di visinya. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua adalah struktur, karena kita lihat struktur ini harus jelas, karena nanti ketika struktur itu tidak jelas, misal ada yang memang job desk-nya di organisasi, job desk-nya di waka organisasi ini dialihkan ke badan. Ini kan tidak sesuai Pak. Sehingga kalau di pindahan ranting itu ini ada juga namanya upgrading. Jadi tujuan upgrading ini Pak, bagaimana suatu organisasi tersebut ini bisa tahu dalam artian tugasnya betul itu kemudian tugasnya ini mulai tentang administrasi sehingga jelas gitu. Kemudian yang ketiga adalah tentang adaptabilitas, dalam artian ya organisasi itu ini harus mengikuti arus zaman gitu. Apalagi sudah dicantumkan tadi di podcast sebelumnya tentang organisasi digitalisasi organisasi gitu. Jadi bagaimana suatu organisasi juga dalam artian jangan ketinggalan zaman. Di hari ini dengan dunia digital, serba digital, jadi itu jangan ketinggalan ya. Ketinggalan zaman gimana itu Pak? Dalam artian ya ketinggalan zaman, kita kalau berbicara tentang AI itu sangat banyak ya, makanya ketinggalan zaman dalam artian ya kita berdakwah di media sosial misalnya. Karena banyak ya di lingkungan itu, di masa kita nggak usah jauh-jauh lah, di daerah Gapura saja dahulu beliau ini hanya tercantum di kajian-kajian beliau di pagi hari misalnya, ini hanya tercantum dalam kertas tulisan, tetapi andaikan tulisan-tulisan tersebut disebarluaskan oleh ke media misal, ini kan menjadi suatu yang menarik gitu kan, sehingga hal itu jangan sampai terjadi gitu. Rekan-rekan ini harus kreatif Gitu. Sehingga nanti kedepannya ada pelatihan smart AI gitu ya. Sehingga ini menjadi kebutuhan lah bagi pelajar-pelajar di depan khususnya tidak bisa dihalangi lah. Tidak bisa Pak gitu. Kemudian ya yang keempat ya ini self psikolog. Apa itu self psikolog ya? Bagaimana psikolog itu aman? Karena di suatu organisasi ketika komunikasi itu tidak lancar, psikologi tidak lancar dalam artian ada tidak kesinambungan ataupun ada informasi miskomunikasi lah istilahnya dalam suatu organisasi, ini menjadi faktor penghambat bagi organisasinya tersebut, sehingga organisasi janganlah hindari hal-hal tersebut gitu Pak. Sehingga 4 tersebut saya kira ini sudah cukup mewakili dari ideal suatu organisasi. Jadi seperti itu. Ada 4 berarti ya. Ada 4 lah, itu mungkin masuk dalam satu ideal suatu organisasi lah. Ya, baik, itu mungkin di pembahasan tentang organisasi. Rekan-rekan yang menyaksikan bisa dicontoh tentang idealnya pimpinan itu dapat tadi sudah disampaikan oleh rekan Rafiq mengenai tentang kembali ke subtema pada malam hari ini, bukan halan ya dari pagi kali ini tentang organisasi jamiah dan jamaah. Menurut rekan Rafiq, jamiah dan jamaah itu gimana sih pengertiannya, penjelasannya itu gitu? Kalau berbicara tentang jamaah dan juga jamiah ya Pak, di NU itu sendiri ada 2 dimensi, yakni jamiah dan juga jamaah gitu. Iya. Kalau berbicara tentang jamaah, yakni lebih terhadap isi. Jamiah adalah wadah. Jadi bagaimana hal tersebut bisa terpenuhi gitu. Sehingga banyak warga-warga NU yang berada di NU dalam hal
ibadahnya dan semacamnya menggunakan amaliyah-amaliyah NU, tetapi tidak berjamaah gitu. Adalah salah satu kiai yang disapa juga bisa disapa dengan Gus Mus ya. Ini mengatakan bahwasannya ya yang batin aja bisa ditata dengan baik, apalagi yang hak. yang hak gitu. Sehingga hal ini menjadi acuan bagi kita bagaimana organisasi ini bisa terorganisir secara baik seperti itu, Pak. Jadi antara jamiah dan jamaah ini harus sama-sama berkesinambungan ya. Iya, dalam artian ya NU harus menjadi penjembatan lah, dalam artian antara NU yang tradisionalis dan juga masyarakat yang modern. Iya. Coba salah satu contohnya nih antara jamiah dan jamaah itu apa, Pak? Sebenarnya tadi sudah disinggung lah ya di awal, jadi banyak warga NU yang tidak masuk struktural NU, dalam artian dalam amaliyahnya dia juga NU, amaliyah-amaliyah yang sudah dilakukan dalam hal ibadah misal dia adalah NU, amaliyah NU, tetapi dia tidak masuk dalam jamiah NU, tidak berorganisasi dalam artian. Jadi seperti itu. Jadi kalau bicara tentang contoh jamiah, nah ini kita ini adalah jamiah di Nahdlatul Ulama. Kalau bicara tentang jamiah dan juga jamaah gitu. Jadi di itu sendiri, Pak, di rutin dan di majelis itu hanya sekedar kumpulan, karena NU ini meskipun ya kita harus berjamiah gitu. Awal mulanya Gapura ini terbentuk ataupun berdiri NU-nya ini ya kompolan gitu, Pak. Kompolan. Iya. Tetapi lambat laun ini menjadi terorganisir sehingga berjamiah gitu. Tetapi kalau bicara tentang di IPNU ya bisa juga disebut dengan kompolan, bermajelis saja, karena banyak juga pimpinan yang hanya aktif organisasinya ya hanya sekedar kompolan, tidak ada kegiatan-kegiatan lain. Ada komponen saja. Hanya kumpulan saja. Ini bagaimana nantinya nih rekan-rekan sekalian membuat program kerja ataupun kegiatan yang tidak hanya kumpulan gitu, Pak, yang menarik ataupun tidak monoton, karena keresahan saya juga pernah di organisasi juga, Pak. Jadi anggota-anggota ini merasa monoton dalam artian kok IPNU hanya kegiatannya kok kumpulan terus, Bisa bosan jadinya. bisa juga bosan gitu. Jadi IPNU ini fleksibel gitu, Pak, mau diarahkan di mana saja bisa gitu, sehingga mau jalan-jalan misalnya semacamnya itu biar tidak boring gitu, Pak. Iya. Ajak kumpulan terus gitu kan. Ayo nanti dikira-kira IPNU ini ya organisasi kumpulan gitu, karena beredar nih, Pak, beredar di masyarakat gitu. Kalau bicara tentang IPNU ya kumpulan. Entar kan kalau bersama di mana ya, entah dulu ya, entar kumpulan Sudah masuk. sudah masuk ya. Jadi kita bicara mau kemana, mau ikut organisasi ataupun mau ke majelis pelajar gitu, enggak ada Jadi podcast kali ini bisa dijadikan motivasi ya bagi rekan-rekan. Mungkin closing podcast closing podcast ya. ya. Closing mungkin dari saya di Waka 1 bidang organisasi, saya itu juga yang menjadi salah satu pedoman ataupun penyampaian dari saya, juga saran sekaligus pesan. Jadi kalau berorganisasi usahakan ya jangan hanya kompolan Saja. jangan hanya kompolan, tetapi bagaimana membuat kegiatan itu sedemikian rupa, seinovasi mungkin. Digital hari ini bukan menjadi beban ataupun menjadi daya saing bagi rekan-rekan IPNU sekalian, tetapi menjadi partner kerja juga sekaligus tambahan amunisi buat rekan-rekan sekalian untuk berjuang di Nahdlatul Ulama melalui Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu closing podcast dari rekan. Dari saya mungkin sampai di sini saja. Yes, kami. Mungkin gini ya, mungkin sudah saya ketemu belum? yang sahur silakan selesaikan sahurnya. Yang belum sahur bangunlah, ayo bangun. Kita lihat podcast kami. Sudah nanti ini di jadi saja lah. Lihat. Sekian dari kami. Selamat berjuang dan bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.